Assalamualaikum, selamat siang sahabat tani. Di video kali ini kita akan membahas pupuk alternatif kelapa sawit. Kita akan menuju salah satu perkebunan warga milik Pak Ucok yang berada di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, yang menurut informasi berhasil melakukan inovasi terhadap pupuk kelapa sawit. Ini kita menuju lokasi, tapi sepertinya akan terhenti sejenak karena dihadang puluhan ekor monyet. Sambil menunggu, tetap stay di Sahabat Tani. Sahabat Tani, kita sudah sampai. Saat ini kita berada di salah satu kebun warga milik Pak Ucok yang kebetulan hari ini melakukan pemanenan kelapa sawit. Kita akan coba jalan di sekitaran kebun, melihat salah satu tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohon. Terlihat warnanya sangat merah, buahnya berkisar 30 kg. Buahnya tidak banyak yang terlepas. Sangat cantik ini sahabat tani untuk buah yang dipanen. Ini jatuh dari pohon yang usia pohonnya kurang lebih 12 tahun. Kita akan coba jalan-jalan lagi. Selamat siang sahabat tani. Kini kita bergabung di Sahabat Tani Channel. Di sini kita akan menyajikan ataupun membahas tentang pertanian kelapa sawit. Kita ketahui perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat luas, tapi cukup disayangkan karena produktivitasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Malaysia mampu menghasilkan 3,96 ton per hektar, sementara Indonesia hanya 2,7 ton per hektarnya. Adapun salah satu faktor rendahnya produktivitas pertanian kelapa sawit Indonesia adalah penggunaan bibit yang tidak jelas mutunya, penggunaan pupuk yang tidak sesuai, dan kadar tanah ataupun unsur tanah yang tidak memenuhi syarat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas penggunaan pupuk, di mana pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam pertanian kelapa sawit. Masyarakat petani sawit pada umumnya melakukan pemupukan terhadap tanaman rata-rata 2 kali setahun, dan bahkan ada yang 1 kali setahun dan tidak dipupuk dalam tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena langkanya pupuk dan harga pupuk yang mahal. Di video kali ini sahabat tani akan membahas penggunaan pupuk abu sisa dari pabrik kelapa sawit yang dicampur dengan pupuk kimia. Kita akan lihat apa efek yang ditimbulkan. Tonton selanjutnya sahabat tani. Ini adalah pupuk abu dari pabrik kelapa sawit. Terlihat ada beberapa tumpukan yang memang sisa dari pemupukan bulan lalu.
Bila dilihat, bentuknya memang seperti abu piring ya, terlihat sedikit lebih halus. Kita berada di kebun kelapa sawit milik masyarakat. Di sini kita akan melihat hasil pengolahan beberapa jenis pupuk, antara lain pupuk urea, MOP, dan abu, sisa pengolahan dari pabrik kelapa sawit. Sahabat tani bisa lihat, ini adalah abu dan campuran beberapa pupuk kimia. Ini salah satu pohon yang ditaburi pupuk abu. Terlihat sahabat, banyak akar-akar baru yang muncul, akar-akar muda, dan ini menjadi sangat penting untuk kesehatan maupun produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Sahabat tani, ini salah satu pohon kelapa sawit yang menggunakan perpaduan antara pupuk kimia, urea, dan MOP atau KCL dengan pupuk abu PKS. Lihat di bawah masih banyak yang bertebaran. Lihat di pohon penuh. Ini menunjukkan ada perubahan atau dampak positif dari penggunaan pupuk ini. Ini salah satu pohon lainnya, sahabat tani. Terlihat masih ada tumpukan abu PKS. Daunnya berwarna hijau, buahnya lebat, besar. Ini menunjukkan pohon tidak kekurangan unsur natrium, fosfor, kalium, maupun magnesium. Sahabat tani, ini hasil panen hari ini untuk luasan tanam kurang lebih 2 hektar. Nanti setelah kembali dari pabrik kelapa sawit akan kita akumulasikan dengan hasil panen 2 minggu yang lalu untuk mengetahui produktivitas ataupun perbandingan hasil panen bulan ini dengan bulan lalu setelah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia plus abu dari pabrik kelapa sawit. Demikian, salam sahabat tani, petani sukses. Sahabat tani, berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani sawit Pak Ucok, berikut disajikan tabel perbandingan biaya penggunaan pupuk kimia dan pupuk kimia plus abu PKS untuk 1 hektar lahan kelapa sawit. Untuk menggunakan pupuk kimia murni biasa menghabiskan dana sebesar 2,2 juta rupiah, sementara untuk menggunakan pupuk kimia plus abu PKS menghabiskan dana sebesar 1,5 juta rupiah. Dari perbandingan angka tersebut didapat penghematan biaya sekitar 31%. Untuk komposisi pupuk kimianya ada urea sebanyak 2 sak atau 100 kg, MOP sebanyak 2 sak atau 100 kg, dicampur dengan abu PKS sebanyak 2,2 ton untuk 1 hektar lahan kelapa sawit atau sekitar 20 kg per pohon kelapa sawit. Untuk biaya abu PKS sendiri belum mengeluarkan dana untuk angkutan bongkar dan muat atau sekitar 400.000 rupiah. Dari angka ini kita akan lihat seberapa besar efektivitas penggunaan
terlihat ada peningkatan sebesar 18% terhadap produktivitas kelapa sawit setelah menggunakan pupuk kimia plus pupuk abu PKS. Sahabat tani, dari data dan informasi yang dilakukan analisa terhadap metode pemupukan menggunakan pupuk kimia plus abu PKS dapat disimpulkan antara lain yang pertama, mampu menghemat biaya sampai dengan 31% dan mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Untuk itu, buat sahabat tani perlu dicoba. Semoga bisa menjadi rekomendasi buat sahabat tani. Petani sukses.